Kabupaten Medan Meriah dengan ibu kota Simpang 3 Rendelong terletak di 100 hingga 2.500 meter di atas permukaan laut. Kabupaten yang memiliki luas 1.919,69 km persegi ini terdiri dari 10 kecamatan dan 233 kampung, dengan kecamatan yang paling luas yaitu Kecamatan Siah Utama yang luasnya hampir setengah dari luas Kabupaten Medan Meriah. Potensi-potensi alam yang luar biasa yang dimiliki oleh Kecamatan Medan Meriah yaitu dari segi perkebunan, pertanian pada umumnya, dan peternakan pada khususnya. Oleh karena itu, belakangan ini pemerintah Kabupaten Medan Meriah dengan serius sedang menggalakkan potensi-potensi yang ada, khususnya di bidang peternakan. Salah satu upaya pemerintah daerah Kabupaten Medan Meriah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakatnya yang sebagian besar menggantungkan hidupnya dari sektor pertanian dan khususnya subsektor peternakan adalah mengembangkan usaha peternakan melalui optimalisasi pemanfaatan kawasan peternakan. Permasalahan yang dihadapi Kabupaten Medan Meriah dengan rendahnya populasi ternak di daerah ini ternyata telah mempengaruhi terhadap rendahnya tingkat konsumsi daging di tingkat masyarakat. Menurut data yang kami peroleh menunjukkan tingkat konsumsi daging masyarakat Kabupaten Medan Meriah pada tahun 2013 adalah sebesar 4,55 kg per kapita per tahun. Keadaan ini jauh berada di bawah standar konsumsi daging yang ditetapkan oleh Badan Kesehatan Dunia ataupun WHO, yaitu sebesar 30,43 kg per kapita per tahun. Berangkat dari permasalahan ini, pemerintah daerah melalui Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Medan Meriah mulai mengarahkan kebijakan dengan mengoptimalkan fungsi kawasan peternakan, baik yang berada di kawasan Uber-Uber dan Belang Paku maupun di kawasan Belang Rakal sebagai andalan penghasil ternak, khususnya ternak besar, yaitu ternak sapi dan kerbau. Untuk memulai program ini, Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Medan Meriah pada tahun 2013 telah membuat master plan yang merupakan rencana induk sebagai pijakan dasar bagi kebijakan pembangunan pertanian khususnya di kawasan peternakan
ubur-ubur, dan belambaku. Sedangkan untuk kawasan peternakan Barakal sedang diupayakan pengembalian lahan kepada pemerintah daerah yang saat ini masih dalam status pinjam pakai oleh beberapa pihak ketiga. Prioritas utama pembangunan di kawasan peternakan ubur-ubur dan belambaku setelah selesainya master plan adalah mengoptimalkan fungsi padang pengembalaan, yang mana lebih dari 70% padang pengembalaan harus dioptimalisasi. Juga telah dimulai penyediaan fasilitas pendukung lainnya seperti pemagaran, batas kawasan dengan perkebunan masyarakat. Ada juga pembangunan daripada gedung pusat kesehatan hewan ataupun puskeswan, di mana pada gedung tersebut juga telah dilengkapi dengan sarana peralatan medis, kemudian obat-obatan, ditambah dengan telah juga kita sediakan petugas baik itu medis maupun paramedis veteriner, kemudian perbaikan jaringan air di dalam kawasan, kemudian pembuatan kandang dan rumah penjaga bagi ternak ataupun peternak, pembuatan jalan pertanian untuk memudahkan transportasi di dalam kawasan, serta pembangunan sarana ibadah dan lain-lain. Populasi ternak kerbau dan sapi di kedua kawasan ini pada akhir Desember 2013 berjumlah lebih kurang sekitar 900 ekor, yang berarti 30% dari populasi ternak di Kabupaten Bandar Meriah berada di kedua lokasi yang saya sampaikan di atas tadi. Padahal jika lahan di kedua lokasi ini dapat dioptimalkan menjadi padang pengembalaan yang memenuhi standar teknis, ya, maka akan dapat menampung lebih dari 9.000 ekor ternak sapi dan kerbau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT, yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini kami dari Kabupaten Bandar Meriah ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan keunggulan-keunggulan dari pemerintah atau masyarakat dan daerah Kabupaten Bandar Meriah, terutama menyangkut dengan khususnya komoditas unggulan. Yang pertama adalah di Bandar Meriah, sebagaimana kita ketahui bahwa sektor perkebunan merupakan produk unggulan kita yang pertama, kemudian palawija, dan yang ketiga yang sungguh sangat luar biasa sebenarnya adalah peternakan. Sebagaimana kita ketahui bahwa di Bandar Meriah ini pada zaman-zaman dahulu, yaitu semasa masih Bandar Meriah bergabung dengan Aceh Tengah, ini sebenarnya ada yang disebut kawasan peternakan. Dalam bahasa Gayo ini disebut dengan perwaran, yaitu suatu lokasi di mana seluruh masyarakat pada saat-saat tertentu ini mengembala ternak, khususnya yang ternak-ternak besar, yaitu sapi dan kerbau. Ini disebut kawasan ini dulunya adalah perwaran
dan ini khususnya dulu di Kecamatan Mesidah dan Kecamatan Pinturi Megayo, yaitu semasa bergabung dengan Aceh Tengah ini diperdakan. Jadi awal pertamanya perda yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh pemerintah Kabupaten Aceh Tengah pada waktu itu pada tahun 1969, yaitu perda nomor 3 dengan nomor waktu itu adalah nomor 50/8/1974 pada tanggal 20 Mei 1974. Kemudian khusus di tahun 80-an ini ada sejumlah areal yang sungguh luar biasa luasnya, hampir mencapai 33.000 hektar, yaitu di Kecamatan Mesidah. Bisa kita bayangkan seluas 32.000 hektar ini dengan jumlah sapi waktu itu atau kerbau lebih kurang 30.000 ekor. Inilah sebuah kejayaan pada saat dahulu, yaitu di tahun 80-an. Ditambah lagi adanya lokasi di saat ini disebut dengan Kecamatan Pinturi Megayo atau Blangrakal, dan malah saat ini populer di Provinsi Aceh atau ibu kota Provinsi Aceh itu di Banda Aceh itu ada daging sapi yang bernama daging sapi Blangrakal. Pun mungkin suplainya ini dari daerah lain, bukan lagi dari kabupaten kita yang tercinta ini. Di Blangrakal dulu lebih kurang 1.327 hektar dengan jumlah sapi yang dipelihara di situ lebih kurang 3.000 atau yang tepatnya sekitar 2.987 ekor. Nah, inilah dulu kedikdayaan atau kejayaan daripada kabupaten kita yang tercinta ini, bahwa di sini sudah pernah ada sebuah lokasi yang disebut dengan perluaran ini yang menghasilkan sampai dengan puluhan ribu ekor kerbau. Namun pada beberapa dekade atau beberapa waktu belakangan ini, daerah ini dilanda dengan sebuah kejadian atau daerah konflik yang berkepanjangan, sehingga dapat kita bayangkan dari 32.000 hektar atau 33.000 hektar ini, saat ini yang ada hanya 10%. Artinya hanya sekitar 3.000 atau sampai dengan 4.000, dan jumlah populasi daripada ternak ini juga sangat-sangat drastis menurun. Dari dulu 30 ribuan, sekarang hanya di sekitar 400 ekor. Jadi kelihatannya potensi ini harus kita tingkatkan lagi, harus kita kaji lagi agar peternakan ini menjadi komoditas unggulan kembali. Kalau tadi saya menyatakan bahwa unggulan pertama itu adalah perkebunan khususnya kopi dan hortikultura. Nah, ini kita berharap ini akan bisa menjadi unggulan kedua setelah perkebunan ini. Oleh karena itu pada tahun 2010 pemerintah Kabupaten Banda Meriah menyiasati dan membentuk sebuah dinas, yaitu khusus untuk melaksanakan pengkajian-pengkajian yaitu masalah ternak. Nah, akhirnya dengan kesepakatan bersama dengan pihak Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Banda Meriah, alhamdulillah pada tahun 2010 yaitu khususnya masalah terbitnya atau adanya dinas yang menangani masalah peternakan ini. Apa yang kita harapkan dengan adanya peternakan ini atau dinas peternakan ini akan mengkaji kembali potensi-potensi yang unggul ini, agar yang selama ini Kabupaten Banda Meriah khususnya yang menjadi konsumen dari daerah-daerah lain, ini kita harapkan ke depan kita akan menjadi pensuplai peternakan atau katakanlah daging dari kabupaten yang kita cinta ini. Beberapa investor ini memang sudah datang kembali dengan mendengar beberapa promosi baik dari Kabupaten Banda Meriah maupun dari provinsi. Sudah ada yang datang melihat langsung ke lokasi. 2 bulan yang lalu hadir investor dari Australia dan melihat potensi alam yang dulu pernah kita kembangkan. Mereka ternyata sangat kagum dengan potensi alam ini, sangat senang dengan melihat kondisi alam ini, dan kemungkinan besar ke depan mereka akan juga
menginvest di Kabupaten Bener Meriah ini. Inilah salah satu harapan kita, mudah-mudahan dengan adanya expose dari kita tentang bagaimana keunggulan-keunggulan di kabupaten ini, mudah-mudahan kalau misalnya ada investor dari luar yang ingin menanamkan investasinya di Bener Meriah, saya kira ini adalah kesempatan bagi semua pihak. Dan kita dengan terbuka, pemerintah Kabupaten Bener Meriah dengan terbuka menerima semua investor yang akan menanamkan modalnya di Bener Meriah, khususnya masalah peternakan. Dan mungkin di khusus nanti kita akan juga meningkatkan bukan hanya daging, bahkan mungkin susu bisa kita suplai dari kabupaten kita yang tercinta ini. Yang ingin kita sampaikan sekarang adalah kepada seluruh masyarakat agar dapat mendukung program ini, dan insya Allah kalau ini bisa, tentunya muara dan sasaran akhir adalah tentu untuk kesejahteraan daripada masyarakat dan seluruh komponen yang ada, dan pada akhirnya nanti Bener Meriah akan sejahtera, baik masyarakat dan pemerintahnya makmur, damai melalui produk-produk unggulan yang ada di kabupaten kita yang tercinta ini. Saya kira itu sekilas info dari Kabupaten Meriah, khususnya masalah peternakan yang kita unggulkan. Dan akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.